Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, para sosok Yulan ini membicarakan tentang warisan dunia pegunungan dan lautan, serta alam Dewa Sembilan Surga yang membuat Xiaoyan cukup penasaran dan terus menganalisis identitas dan asal-usul para Yulan ini. Aku akan memberitahu kalian tentang detailnya setelah aku sepenuhnya memahaminya. Situasi Sensi saat ini juga sangat rumit. Nomor 6 tidak terus membicarakannya, dan setelah mendapat konfirmasi, nomor 3 pada dasarnya dapat dikesampingkan. Jika ada di antara mereka yang ingin diragukan, seharusnya itu adalah nomor 6. Namun nomor 6 tampaknya sangat beruntung saat ini, dan yang lainnya memiliki sikap yang sama terhadap nomor 1. Sepertinya mereka semua setuju dengan hilangnya poin. Xiaoyan bergabung dengan 8 Yulan ini belakangan. Artinya sebelum dia datang ke sini, mereka semua telah bersama untuk waktu yang cukup lama, sehingga mereka punya cukup waktu untuk bisa memiliki rasa saling percaya satu sama lain, yang membuat mereka tidak ragu untuk berbagi informasi. Meskipun informasinya tidak terlalu detail, namun itu tetap berguna untuk semua orang. Kamu dapat memahami informasi dunia lain di dunia yang berbeda. Bagaimana denganmu? Suara keluar dari sosok nomor 1 dan itu sekali lagi menegaskan bahwa dia adalah pemimpin di sini. Aku tidak memiliki informasi untuk dibagikan saat ini, tetapi kali ini ada beberapa bahan material dan bahan obat yang ada di dalam daftar, dan aku berharap memperoleh bantuan dari nomor 1 atau dapat menukarnya. Sosok nomor 3 berkata perlahan. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Apa yang dikatakannya lebih terdengar seperti seorang pengusaha. Yang membuat Xiaoyan penasaran adalah tentang orang-orang ini. Bahan obat tampaknya sangat penting di sini dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Dia tidak memiliki informasi dan hanya memiliki bahan material dan bahan obat yang tersedia untuk dibagikan. Dan jawabannya bahkan terkesan lebih pendek. Selama percakapan sosok Yulan ini, selain mendengarkan dengan cermat, Xiaoyan juga memikirkan bagaimana dia harus menjawab. Saat ini, dia hanya tahu sedikit informasi. Meski begitu, sepertinya itu tidak terlalu bagus. Dari percakapan tersebut, Xiaoyan menganalisis identitas mereka satu persatu kecuali nomor 1 yang tidak bisa ditebak Xiaoyan. Xiaoyan memiliki kesan samar tentang yang lain. Saat ini dia mendapatkan informasi dari dunia lain yang disebut alam Dewa Sembilan Surga. Meskipun dia belum pernah mendengarnya, berdasarkan reaksi dan jawaban nomor 3, itu pasti dunia yang sangat kuat. Nomor 2 selalu pergi dengan tergesa-gesa sebelumnya, yang menunjukkan bahwa dia juga sangat kuat dan dia seharusnya berasal dari alam Dewa Sembilan Surga. Meskipun kata-kata nomor 3 lebih sedikit saat ini, Xiaoyan masih berpikir jika dilihat dari reaksi dan gaya bicaranya, seharusnya itu adalah seorang wanita. Apalagi terlihat bahwa nomor 3 ini suka bergosip dan mendengarkan cerita. Tetapi tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk memastikan dari dunia mana dia berasal. Nomor 5 akrab dengan dunia pegunungan dan lautan. Jadi dia seharusnya menjadi bagian dari dunia pegunungan dan lautan. Mereka yang bisa datang ke sini tidak mungkin lemah. Bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan yang kuat, mereka pasti sangat luar biasa di dunia asalnya. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya bahwa nomor 1 berusaha memberikan informasi identitas semua orang yang hadir melalui dialog. Xiaoyan tidak bisa bertanya langsung, dia hanya bisa mengandalkan analisis dan penilaiannya sendiri.
serta memahami situasinya sehingga dia dapat menghindari mengatakan hal yang salah. Selain bisa mendapatkan lebih banyak informasi di sini, dia juga dapat menemukan cara untuk mendapatkan petunjuk informasi yang paling dibutuhkan, seperti dunia pegunungan dan lautan atau alam dewa 9 surga. Petunjuk terkait warisan yang dibicarakan sebelumnya itu sangat dibutuhkan untuk tindakan selanjutnya. Tetapi jika Xiaoyan ingin bertukar petunjuk, maka dia harus membayar mahal. Sepertinya dia tidak ingin berbagi informasi saat ini untuk melakukan tawar-menawar. Adapun identitas nomor 3 ini cukup meragukan. Jika dia tidak berbohong, itu pasti dari Sensi. Mungkinkah dia adalah ratu dan sosok lain yang terlintas di benak Xiaoyan, termasuk Raja Tianzang, Xiao Yueli, dan bahkan Shen Wu. Namun dari kesan pertamanya, Xiaoyan masih berpikir bahwa kemungkinan itu adalah ratu yang lebih kuat. Namun gaya bicaranya tidak terlihat seperti ratu. Jika dia tidak sengaja menyembunyikannya, masih ada perbedaan besar dalam kata-kata dari ratu. Cara bicaranya terlalu langsung dan cara berpuisinya terlalu langsung. Dan itu sangat berbeda dengan gaya akting ratu. Identitas nomor 3 masih harus dianalisa lagi, tetapi dapat dipastikan untuk saat ini bahwa nomor 3 seharusnya berasal dari Sensi dan tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Adapun nomor 7 dan 8, mereka tampaknya pandai membuat kesepakatan, dan kesepakatan yang dia buat menjangkau dunia yang cukup menakutkan, dan dia seharusnya pandai akting dan tidak perlu curiga dengan identitas keduanya. Kamu seharusnya punya keahlian khusus karena kamu datang ke sini belakangan, dan kamu seharusnya sudah mengerti bahwa kita berkumpul di sini untuk berbagi dan bertukar informasi ataupun barang. Jika memiliki informasi berharga, kamu dapat membicarakannya. Bicaralah dengan bebas dan dapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah jeda sesaat, nomor 1 sekali lagi memimpin keseluruhan situasi dan berkata kepada Xiaoyan. Mendengar ini, sosok lain seperti nomor 2 yang sebelumnya sangat ingin pergi, akhirnya tidak pergi. Jelas mereka sangat tertarik dengan pendatang baru Xiaoyan, dan kata-kata Xiaoyan sebelumnya tidak mengungkapkan identitasnya dan dunia tempat dia berasal. Semakin misterius akan semakin menarik. Saat ini tidak ada informasi yang berguna untuk dibagikan Xiaoyan. Tentu saja dia masih memutuskan untuk memilih menyembunyikan identitasnya untuk sementara, karena dengan kekuatannya saat ini masih belum cukup kuat dan itu akan menimbulkan bahaya baginya. Meskipun nomor 3 di antara 8 Yulan berasal dari Sensi, jika Xiaoyan mengungkapkan bahwa dia juga ada di Sensi, maka sebelum identitas sebenarnya nomor 3 terungkap, maka dia bisa saja menjadi ancaman terbesar bagi Xiaoyan. Xiaoyan terdiam dan mereka terus melihat Xiaoyan seolah-olah mereka semua berharap Xiaoyan bisa mengatakan sesuatu. Tetapi Xiaoyan memilih untuk tetap diam saat ini. Meski terkesan banyak informasi, nyatanya banyak informasi yang terlalu umum dan tidak memiliki nilai khusus. Adapun situasi alam dewa 9 surga, dunia pegunungan dan lautan, selama Xiaoyan langsung pergi ke sana, dia bisa mengetahui informasinya. Ada satu hal yang sebenarnya aku ingin tahu. Apakah aku bisa untuk bertanya? Saat semua orang terdiam, tiba-tiba Xiaoyan berkata, "Berbicaralah dengan bebas. Kamu dapat mengajukan pertanyaan apapun. Tentunya kami juga dapat memilih untuk tidak menjawab sebagai tanggapan." Nomor 1 menanggapi Xiaoyan dan segera Xiaoyan membuka mulutnya. Apa sebenarnya yang dicari oleh makhluk hitam raksasa itu? Setiap orang sepertinya memiliki petunjuk, dan pertanyaan ini langsung membuat suasana kembali hening. Tapi nomor 2 tetap tidak pergi. Kamu memiliki kesempatan 2 kali untuk berbicara. Mungkin ada beberapa hal yang dapat diceritakan Xiaoyan, tetapi dia masih menahan diri saat ini. Dan tentu saja dia juga tidak tahu apa yang dicari oleh makhluk hitam raksasa itu sekarang. Jika Xiaoyan ingin menginformasikan identitasnya, maka dia seharusnya
memberikan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang dialaminya sebelumnya. Katakan padaku, apakah ada yang pernah mendekati pilar itu? Xiaoyan bertanya setelah diam sejenak. Itu adalah tempat terlarang. Jika kamu berani mendekatinya, kamu akan dimusnahkan oleh raja. Apa yang raja cari seharusnya terkait dengan pilar ini? Sosok nomor 1 menanggapi dan Xiaoyan mulai berpikir dan berbicara lagi. Mungkinkah pilar ini ada yang kurang? Saat ini jantung Xiaoyan berdetak lebih kencang karena saat ini dia berbicara omong kosong. Ketika Xiaoyan mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Sepertinya mereka tidak pernah memikirkan ke arah ini, tapi kedengarannya terlalu tidak masuk akal. Belum ada petunjuk pasti, tapi yang pasti itu berhubungan dengan pilar ini. Xiaoyan melanjutkan, tentu saja Xiaoyan tidak pernah sepenuhnya berada di pilar karena ketika dia ingin mendekati pilar, raja bereaksi agresif. Dan alasannya seharusnya terkait dengan benda yang dia cari. Lagi pula selain Xiaoyan, mereka tidak pernah mendekati pilar seberani Xiaoyan. Sehingga wajar jika mereka meragukan kata-kata Xiaoyan. Saat semua orang diam, Xiaoyan merasa gugup. Lagi pula dia sebenarnya berbicara omong kosong. Bukankah akan memalukan jika itu terungkap? Memang ada pernyataan seperti itu. Tapi sejauh ini belum ada petunjuk baru yang muncul. Pada saat ini, sosok nomor 1 tiba-tiba berbicara dan Xiaoyan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Yang tidak dia duga adalah hal seperti itu benar-benar terjadi. Tapi Xiaoyan merasa bahwa nomor 1 dengan sengaja membantunya. Setelah nanti ku konfirmasi, aku akan membagikan informasi ini dengan kalian. Xiaoyan terus terlihat misterius dan mencoba yang terbaik untuk secara bertahap membuat dirinya berharga di sini, sehingga dia dapat bertukar informasi yang lebih bermanfaat atau mendapatkan lebih banyak informasi. Apakah Suotuo itu pil dan apakah ada nilai khusus untuk memurnikannya? Xiaoyan segera berbicara lagi. Sebelumnya dia telah berhutang budi dan tidak tahu kapan dia akan diatur. Jadi dia harus menemukan cara untuk membuat orang lain juga berhutang budi padanya. Nilai pil ini tidak terlalu tinggi, tetapi persyaratannya cukup berat. Kamu harus memiliki api asli. Jika tidak, pil ini tidak dapat dimurnikan dan ini adalah pil tingkat dewa. Nomor 3 menanggapi Xiaoyan. Meskipun sudah lama tidak memurnikan pil, Xiaoyan berpikir bahwa kadar obat semangat juang dengan jelas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kadar nilai suci, nilai dewa, dan keberuntungan. Dan jika itu adalah tingkat dewa, seharusnya tidak masalah dengan kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini. Meskipun sudah lama tidak dipraktekkan, namun dengan peningkatan kekuatan jiwa Xiaoyan, seharusnya secara alami tingkat kemampuan pemurnian pil juga meningkat. Adapun untuk sumber api, Xiaoyan tidak akan mengalami kesulitan sama sekali karena dia bahkan memiliki 3 jantung api. Aku dapat mencobanya, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa ini akan berhasil disempurnakan. Xiaoyan melanjutkan dan berbicara dengan penuh percaya diri. Tidak masalah jika kamu gagal dan kamu bisa mencobanya beberapa kali lagi. Dan jumlah bahan obat seharusnya cukup untuk kamu mencobanya. Sosok nomor 3 menanggapi dan sepertinya dia tidak berharap akan berhutang budi pada Xiaoyan. Setelah pertemuan selesai, aku akan memberikan resep dan bahan obat yang dipercayakan oleh nomor 3. Suara nomor 1 perlahan terdengar. Baik, Xiaoyan langsung memberikan tanggapan ke nomor 1. Baiklah. Sekarang setelah berbagi informasi selesai, apakah kalian memiliki sesuatu untuk ditambahkan lagi? Sosok nomor 1 terus memimpin keseluruhan situasi dan setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang menjawab dan suasana kembali hening. Jika memang dirasa sudah cukup, silahkan untuk bubar. Mereka yang sedang terburu-buru bisa pergi terlebih dulu dan tidak mengherankan jika sosok Yulan nomor 2 langsung menghilang lebih dulu.
diikuti oleh sosok nomor 4, 6, 7, dan 8. Dan sekarang hanya tersisa nomor 1, 3, 5, dan Xiaoyan. Alasan mengapa Xiaoyan tidak pergi adalah karena dia belum menerima resep dan bahan obat milik nomor 3, dan dia juga sama sekali tidak tahu bagaimana cara pergi dari sini. Terakhir kali saat dia pergi dari sini, dia merasa dikirim kembali secara paksa oleh nomor 1. Sosok nomor 3 dan nomor 5 belum pergi. Sepertinya ada sesuatu yang masih ingin didiskusikan oleh mereka. Apakah gejolak di Sensi saat ini disebabkan oleh faktor eksternal? Sosok nomor 5 berbicara lebih dulu. Setauku, itu benar. Sepertinya dia tahu segalanya, dan setelah nomor 5 mendapatkan jawabannya, dia tidak bertanya lagi dan sosoknya langsung menghilang. Kemudian sosok nomor 1 mengarahkan pandangannya ke sosok nomor 3 lagi. Bukan apa-apa, aku hanya ingin tahu dan mendengarnya, dan aku tidak ada hubungannya dengan itu. Nomor 3 segera merespon pandangan nomor 1 dan berkata, "Kamu bisa pergi dulu dan masih banyak hal yang ingin kubicarakan secara pribadi dengannya." Nomor 3 tidak menunda pergi. Itu adalah perintah untuk mengusir tamu, dan dia adalah tuan di sini. Dia dapat mengundang mereka untuk datang atau meminta mereka pergi karena dia memiliki hak mutlak untuk melakukannya. Segera sosok nomor 3 yang suram menghilang dari atas platform batu. Sekali lagi, hanya Xiaoyan dan nomor 1 yang tersisa. "Kamu tidak tahu bagaimana harus pergi dari sini?" Dia langsung menjelaskan kesulitan Xiaoyan saat ini. Iya, Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun darinya. Di pusat gravitasi tubuhmu saat ini ada titik cahaya biru, dan kamu dapat pergi dengan mencurahkan pikiranmu ke dalamnya. Nomor 1 menjelaskan untuk mengatasi kebingungan Xiaoyan. "Aku masih punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan." Xiaoyan berkata dengan senyum masam. Sebelumnya dia sudah berhutang 2 bantuan, dan itu terlalu memalukan. Baiklah, biarkan aku membuat pengecualian untukmu dan silahkan bertanya." Dia jelas memahami kesusahan Xiaoyan dan tertawa pelan. "Kamu tahu siapa diriku, kan?" Xiaoyan bertanya dengan cemas. "Tentu saja, tapi hanya aku yang tahu, dan aku menjawab tanpa menyangkalmu." Xiaoyan tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Mengenai identitas sosok nomor 1 ini, Xiaoyan tidak bisa menebaknya, dan apa tujuannya mengumpulkan semua orang di sini. "Apakah kamu juga mengenal Xiaoyan?" Setelah mengajukan pertanyaan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan nafas, merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Tentu saja. Suaranya keluar lagi, dan tiba-tiba napas Xiaoyan terasa berhenti sesaat mendengar ini. "Tetapi identitasku tidak boleh diungkapkan, dan secara alami kamu akan mengetahuinya di masa depan." Dia juga terus berbicara dan langsung menolak pertanyaan Xiaoyan tentang identitasnya. "Aku sudah mengerti. Xiaoyan sudah memahami aturan di sini. Semua orang telah menyembunyikannya dengan sangat baik sejauh ini, dan paling banyak mereka hanya mengungkapkan pengalaman milik mereka. Dunia manapun sangat besar, bahkan jika dunia yang berada langsung di bawah yurisdiksi ingin mencarinya, itu masih sangat sulit, dan selama ini mereka hanya melakukan pertukaran informasi dan barang serta tidak ada kebencian untuk saat ini. Namun untuk amannya, mereka berdua menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik. "Kamu berhutang 2 bantuan kepadaku sebelumnya, dan sekarang aku memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Aku mendengar bahwa Sensi melahirkan Ju Jiujin, dan aku membutuhkan gigi, sepotong daging, dan setetes darahnya." Sosok nomor 1 segera berkata, dan Xiaoyan terkejut ketika mendengar itu. Apakah dia tahu tentang keberadaan Longyan? Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Sosok nomor 1 juga sangat kuat, yang membuat jantung Xiaoyan berdebar. Sebelumnya dia juga mengatakan bahwa dia mengenal Xiaoyan, tetapi dalam kesadarannya, dia tidak dapat mengingat di mana dia mengenal orang yang begitu kuat ini. Xiaoyan jadi semakin penasaran dengan identitas dari nomor 1 ini yang diperkirakan seorang alkemis.
Jangan khawatir, secara alami Yu Juijun akan mati dan beberapa rumah lelang mungkin akan menemukannya. Adapun setetes darah, seharusnya itu tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya karena itu tidak akan membahayakannya. Melihat Xiaoyan tidak menjawab, dia berpikir bahwa Xiaoyan akan merasa kesulitan melakukannya. Oke, aku akan memasukkannya ke dalam daftar. Xiaoyan tidak menolak ketiga hal tersebut dan seharusnya tidak ada masalah bagi Long Yan. Dia tahu identitas Xiaoyan, tetapi dia tidak tahu tentang orang-orang di sekitar Xiaoyan yang berarti dia seharusnya mendapatkan informasi ini melalui slip batu giok biru. Resep dan bahan obat milik nomor 3 telah ditransfer kubu Kumu yang memiliki efek yang sama dengan cincin itu, dan kamu dapat mengeluarkannya dengan kekuatan jiwamu. Pada akhirnya, itu juga menjadi tablet giok biru. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.